ada teman santai. Itu dia. Di episode kali ini ketemu lagi bareng gue Fadli Jackson. Jadi hari ini gue mau wawancarain sosok legend, produser juga, sutradara juga legend. Mau tahu siapa? Swipe up tuh. Yes, tadi semua lo udah lihat profilnya, siapa bintang tamu kita kali ini? Nah, ini dia orangnya udah ada di sebelah gua dari tadi nungguin, ya kan? Langsung aja ini dia bintang tamunya, Mr. Richard Buntario. Luar biasa. Apa kabar? Baik. Ini teman santai, disclaimer dulu, gue manggilnya ke Pak Richard ini Babe karena itu panggilan sayangnya, gitu. Tapi nggak dikasih tahu kan repot. Tapi lu normal kan? Hah? Normal kan? Normal. Kata sayang itu bahaya loh. Baik. Iya, bener, Laki sama laki itu bahaya, ya. Bahaya. Bilangin ke teman santai bahaya. hati-hati. Bahaya. Iya. Kalau laki-laki udah bilang panggilan sayang. Enggak. Eh. Ya itu dia. Jadi ini sebenarnya teman santai juga udah request lama ya kan. Di episode Curhat Santai ini ngundang Babe dong, Pak Richard. Iya, ntar karena beliau schedule-nya kan padat merayap. Ibarat jalan ibu kota, Gatot Subroto jam 6 maghrib tuh. Nah, Macet total. Begitu tuh. Nah, sekarang akhirnya udah diluangkan waktunya. Kan pandemik sepi. Pandemik sepi. Ya. Tapi mudah-mudahan corona cepat berlalu. Yes. Iya kan? Betul. Be, ngomong-ngomong nih Be, teman santai mau tahu semua di luar sana ya kan. Ini seorang Babe Richard ini, kalau gue tahu ya kegiatannya dari mulai entertainer, produser juga, sutradara juga, tempat buat kreatif pastilah ibaratnya. Ya. Terus kalau teman santai juga tahu acara yang namanya dulu ada Ceriwis, Jalan Santai. Nah, master of mind-nya nih. Dan salah satu orang yang memotivasi gue, ya kan, yang menciptakan Fadli Jackson bisa seperti ini juga salah satunya adalah beliau. Gitu. Digenjotnya sama beliau pada saat itu. Gitu. Nah, sejak kapan seorang Richard Buntario itu seneng ke dunia entertain dalam arti kata, kayaknya gue bisa ini, bisa itu. Nah itu gimana awalnya? Dari kecil, dari umur apa ya? Dari umur 10 tahun tuh gue doyan nonton TV. Dan dulu TV yang gue idolain tuh bukan seperti zaman sekarang YouTube. Zaman dulu ya cuma TVRI. Ya. Jadi yang kita nonton tuh Abri Masuk Desa, acara Kelom Pencapir, keluarga Marli Hardi. Jadi acara-acara kayak gitu deh yang buat usia 10 tahun di tahun 70-an itu ya that's all we can enjoy, ya udah nonton itu. Tiap hari nonton TV. Tiap hari nonton. Apa aja ditontonin. Waktu munculnya pertama kali ada namanya video recorder Betamax dulu. Wow, yang begitu tuh tebal ya kan? Tebal tuh. Rental tuh? Ya rental. Terus ingat dulu ada silat-silat Princess Cheng Ping gitu. Wah itu semua Google Five. Google Five. Jadi sampai akhirnya berangkat ke Amerika sekolah kuliah. Selama 8 tahun di sana kerjanya cuma nonton TV juga. Di sana nonton di TV Amerika juga? Iya. Okay. Jadi kalau dibilang, Chat tuh belajar apa sih di Amerika? Gue sekolah memang sekolah televisi di Amerika. Oh gitu. Gue sekolah di Tulsa, Oklahoma. Cuma lebih banyak belajar dari televisi daripada belajar dari textbook dari sekolah. Jadi gue dapat ilmunya lebih banyak nonton TV Amerika. Semua gue tontonin, dari cooking show sampai ke talk show, game show, semua gue tontonin. Jadi gue dapat ilmunya, inspirasi dari television. Sampai tahun 89 pulang ke Indonesia. Oh ya, by the way, waktu sekolah di Amerika itu diketawain sama sesama pelajar Indonesia. Lo mau ngapain lo sekolah-sekolah TV? Orang juga ngambil engineering, ngambil kedokteran, ngambil insinyur. Lo mau ngambil televisi, mau kerja di mana? TVRI.
Dihina-hina kita. Pas 89 itu muncul tuh RCTI pakai decoder lu. Iya, bayar. Nah, bayar. Jadi wah, begitu saya pulang tiba-tiba jadi hot item nih karena ditawarin ke TVRI. Saya nggak mau. Terus ya udah kebetulan kenal sama ownernya, jadi akhirnya kita buka PH, supply program-program ke RCTI dan pegawai pertamanya ya Rizal Mantovani itu. Wah iya. Rizal Mantovani pegawai pertama. Iya, jadi betul. ada bertiga lah kita memproduksi banyak program untuk RCTI, namanya Bursa Komedi lah, mau bikin program-program komedi segala macam di situ, musik. Terus kita bikin video klip, terus sampai dapat menang-menang banyak penghargaan di video musik Indonesia, dapat MTV Award. Gue sama si Rizal menjadi sutradara video klip pertama dapat MTV Award. Betul, pada zamannya itu ya. Di zaman itu di Southeast Asia gitu. Jadi karirnya naik dengan sendirinya tanpa kita sadar bahwa kita pada saat itu memang pesaing video klip gak banyak. Betul. Jadi ya jadinya begitu. Tapi memang dasar orang yang gila nonton TV ya, otak kita tuh terisi dengan segala macam informasi dan kita jadi ngerti oh cara bikinnya begini gini. Jadi sebetulnya sekolah broadcast menurut gue sih itu bullshit juga, nggak guna. Gitu. Nggak guna. Jadi lu bilang gue sekolah broadcast tuh jadi pintar, enggak. Nonton TV 24 jam deh kalau bisa sampai mata lu belekan gitu. Tapi you will learn something. Kenapa nih acara bisa bagus ratingnya? Kenapa? Terus lu bikin catatan-catatan, dia dipikirkan gitu. Nah, disitulah orang akan menjadi konten creator yang handal. Yang lebih kreatif lagi ya. Betul. Nah, sekarang kan eranya YouTube kan lebih dahsyat daripada sekarang TV-TV standar nggak ada yang nonton. Tapi kalau YouTube kan banyak banget. Luar biasa. Jadi bukan cuma nonton doang, jangan cuma nonton. Iya. Apa isinya apa nih? Kenapa bisa begitu? Gitu. Betul. Kan? Kita tingkat penasarannya itu harus ditinggiin gitu, yang jangan sekedar menikmati, tapi kok bisa begitu ya orang acara kameranya angle-nya keren ya, editing kok bisa bagus. Jadi kita rasa kepo kita keluarin, tapi keponya kepo sama acara TV. Teman santai kadang kepo sama hidup bini orang lu kepoin. Acara TV lu kepoin. Pacar orang dikepoin. Tadi kan pernah nonton acara masak-masak kan yang zaman dulu. Minggu mau nebak nih acara. Jangan-jangan Walk with Dian. Yuk. Lu tahu aja. Iya kan? Yoi, gua nonton tuh. Itu kan gua langganan RCTI decoder. Iya. Itu gua favorit dulu tuh. Iya, dari Amerika tuh Walk with Dian. Ngiris bawangnya gila tuh. Gitu cepet. Ngelawak juga tuh si Walk with Dian. Jago. Semua acara itu ternyata ada berkahnya lah. Kita jadi ngerti bagaimana membuat program. Saya pernah bikin spesial paket telur yang melahirkan si siapa? Farhan Nikosiaan. Saya banyak bikin program musik mingguan yang melahirkan Sarah Sehan, si Cindy Fatika Sari, Melly Guslau, Dewi Sandra, banyak lah. Ceriwis, campur-campur. Yang menjadi masterpiece Kick Andy, iya Kick Andy itu betul. masterpiece kita. Gue pernah datang. Terus sekarang ini kita lagi membantu. Jadi setelah 30 tahun di dalam industri televisi, sekarang sudah saatnya mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi sekarang gue lagi bantuin TVRI supaya TVRI lebih kinclong, lebih berjaya lagi seperti tahun 70, lebih kompetitif lagi. Jadi kita lagi bikin program-program bagus. Salah satunya Rumus. Nah, Rumus. Rumah Musik Indonesia. Nah, apa tuh? Setiap hari Minggu jam 8 malam siaran langsung. Itu menjadi wadah musisi-musisi Indonesia yang mau dari yang paling senior sama yang paling baru. Gabung semua Gabung di situ. jadi satu. Jadi tempat wadah. Betul, berwadah. Dan dari Selasa sampai Sabtu itu tiap hari jam 8 ada genre berbeda. Selasa itu indie, Rabu itu adalah etnik dan keroncong, Kamis itu jazz, Jumat itu pop, Sabtu itu dangdut. Nah itu adalah senior bertemu dengan generasi baru. Nah hari Minggunya baru yang the best of the best dikumpulin pada hari Minggu. Harapan kita nanti bulan September Oktober Rumus atau Rumah Musik Indonesia akan menjadi event besar di mana kita mau gali potensi Indonesia yang lebih dahsyat lagi dengan cara kita mau bikin lomba cipta lagu. Zaman dulu kan ada lomba cipta lagu Prambors dulu yang berjaya. Terus ada lomba bintang radio dulu TVRI RI, sama lomba video klip dulu di TVRI namanya Video Musik Indonesia VMI yang kita banyak dapat penghargaan. Nah 3 perlombaan ini akan menjadi mata air yang mana kita akan mencari
kita akan bisa menggali segala potensi dari Sabang sampai Merauke. Kalau acara ini diselenggarakan secara serentak di 29 stasiun televisi TVRI di Indonesia, dijamin yang jago-jago nyanyi, main gitar seperti Alip Bata itu jago banget. Terus songwriter jago bikin video klip itu kan bermunculan. Di bibit baru. Yang dari gunung akan turun gunung, yang dari pulau akan datang dari pulau. Yang dari tanah keluar dari tanah. Dari tanah keluar dari tanah. Iya, maksudnya keluar gitu bibit-bibitnya. Emang spawn. Iya kan kalau dulu kan ada safari dulu TVRI, kan kita kangen. Fadli aja kangen. Aneh karya Safari. ya. Sampai gue punya temen nih, Be. Cerita dikit temen gue. Sampai sekarang deh kalau gue suruh lagunya Safari gimana? Suruh sebutin SAFAR itu ejaannya dia salah mulu. SARAE apa nih gitu. Itu gue kangen tuh acara itu ikonik programnya TVRI yang kita transformasikan menjadi Rumah Musik Indonesia, Rumus ini. Itu dia. Jadi buat teman santai semua yang kangen sama musik Indonesia, yang kangen mau dengerin lagu-lagu nostalgia tahun 90-an, tahun 2000-an. Nah, digabung sama yang sekarang, pendatang baru di dunia belantika musik. Nah, nonton Rumus setiap hari. Dan banyak TV swasta jarang mau menayangkan program musik. Iya. Yang berkualitas ya. Ada, saya nggak nyebutin TV swasta deh, TV station ya, tapi mencampurkan komedi dengan kualitas musik sehingga musiknya hilang. Komedinya yang nggak jelas itu yang mengambil alih acaranya, sehingga tidak ada secara utuh quality music show yang bagus, nggak ada. Tesnya menurun. Nah, jadi sekarang Rumus ini kita benar-benar kasih yang terbaik. Maka itu mesti ditonton. Wajib ditonton. Yes. Pencet ke TVRI hari Minggu, lihat pantengin di situ. Iya. Menyambung pertanyaan yang tadi. Iya. Tadi kan napak tilasnya seorang Richard Puntario. Nah, kalau sekarang ada yang namanya Broadcast Design Indonesia atau disebut BDI, atau di luar sana banyak nyebut kampus. Teman santai juga pasti pengen tahu dong. Apa itu BDI? Sejak kapan adanya? Kenapa disebut kampus? Kalau disebut kampus berarti ini rektornya. Silakan. Jadi BDI itu lahir tahun 1992. Saya mulai dibantu 2 asisten Peter Rahadi sama Rizal Mantovani. BDI itu bertumbuh nggak sengaja. Jadi pada tahun 91, 92 sampai 95, kalau radio zaman itu ya Prambors gacoannya. Jadi pasti orang-orang Prambors jebolan situ hebat-hebat. Kalau dunia tarian musikal itu Suara Mardika tahun 80-an, GSP tahun 90-an. Kalau dunia PH itu BDI. Bukannya nyombong sih, tapi memang banyak jebolan-jebolan BDI dari tahun 92 itu udah kemana-mana, merambah kemana-mana. Jadi mereka sudah menjadi sutradara hebat, kayak Upi, Rizal Mantovani sudah pasti, ada Upi, terus ada ada Firlan, ada Glenn Kainama, ada Oleg Sancak Bahtiar, ada banyak lah. Jadi memang kita adalah sekolah orang kreatif di multimedia. Nah, memang jiwa gue memang mengajar, jadi gue suka kasih kesempatan orang yang mau dapat ilmu baru ya, I give him or her a chance untuk belajar. Jadi pada tahun 90-an itu nggak banyak kompetisi, walaupun ada teman-teman seperti kayak Rexi Nema, Dimas sama Jose Purnomo. Ada banyak lah PH yang sih, tapi banyak itu masih dalam segelintir gitu. Dan kita kebetulan waktu itu banyak menang penghargaan dari Video Musik Indonesia. Video klip itu. Terus kita melejitnya cepat karena karya-karya kita dapat perhatian. Jadi selalu diliput oleh media. Oh, Richard bikin ini dan lucunya begini. Industrinya itu terbentuk gara-gara kita ada andil di industrinya berkembangnya secara keseluruhan. Itu begini, tahun 91 kamera itu ada 3 macam, ada Ikegami, ada RCA, ada Sony, ada Hitachi segala macam. Cuman modal begini aja. Richard pakai apa, kamera apa saya menang penghargaan? Oh, pakai Sony. Semua pakai Sony. Semua ikutan. Si Rizal pakai apa? Editing. Itu pakai
Video Cube, semua pakai Video Cube gitu. Sekarang kita pakai apa? Pakai Avid, semua Avid gitu. Jadi kita sedikit banyaknya itu memberikan impact kepada industri pada saat itu. Yang lebih gila lagi adalah istilah-istilah yang gue pakai sama Rizal di dalam mengedirect satu video klip itu dipakai dalam textbook di satu kampus lucu dan di mana gue lupa. Gue diundang sebagai pembicara dan kata-kata yang keluar dari mulut gue itu ada di dalam textbooknya itu. Oh gitu. Padahal kata-kata nggak penting. Apa itu? Mau tau nggak? Apa tuh? Jadi namanya kita istilahnya they thought, mereka pikir itu adalah istilah broadcast ilmiah yang keluar dari art crap. Crap itu sebetulnya adalah kata bahasa lain, istilah lain daripada kata shit gitu. Iya. Art, seni, crap. Crap itu tokai sebenarnya. Iya. Slangnya. Jadi slang gitu ya. Jadi kalau misalnya gue syuting sama Rizal, misalnya syuting si Club Project, syuting Iwa atau jadi art crap-nya begini Zal, gini. Terus setiap kali kita mau syuting art crap pasti gitu. ngomong itu. Art crap gitu. Tiba-tiba itu masuk dalam textbook. Gue juga baru tahu. Gue ketawa ngakak terus dosen bilang kenapa? Art crap itu nggak ada cuma istilah gue sama Rizal doang dan itu sebenarnya nggak boleh dimasukin. Akhirnya dipakemin. Gitu. Gitu. Art crap itu adalah buat mereka itu adalah ya estetika art. Itu art crap gitu. Itu gue ngakak sih Ucita si Rizal sampai ngakak terguling-guling gitu. Gila kita sepengaruh itu ya di zaman tahun 90 nih. Iya, luar biasa emang. Ya karena ya whatever we do ya kita selalu dapat perhatian dari media. Betul. Dan jadi disoroti terus. Tapi sebetulnya membuat video klip itu nggak ada sekolahnya. Itu otodidak. Rizal kan waktu itu di tahun 92-93 dia kan kuliah arsitek. Saya ambil ketemu di komik DH dulu. Zal lu bisa apa? Gua ya suka aja nonton TV. Apa? TV program apa? Sesame Street. Gua tanya tentang Sesame Street, udah. You're hired. CV-nya nggak mau dilihat Pak? Nggak perlu, gue buang aja CV-nya karena gara-gara dia suka Sesame Street dan dia bisa menjelaskan what is Sesame Street. Dan gara-gara itu ya dia jadi murid yang baik, dia belajar. Karena satu-satunya yang belajar sekolah televisi kan cuma gue. Jadi gue ngasih tahu gini-gini ilmu ke dia dan itu akhirnya nurun ke anak-anak yang akhirnya jadi UPI, jadi Olek, dari segala macam gitu. Jadi nyebar. Yang lebih gila lagi gini, ini ada cerita lucu. Ada seorang bule telepon. Hi, sir, I'm calling from Butler University di Ohio. Ohio apa di mana gitu. Terus apa yang saya bisa bantu? Saya disuruh sama dosen saya untuk magang, internship. Terus apa urusan sama saya? Saya disuruh kasih dua pilihan, ke Hollywood atau ke perusahaan Anda. Terus bilang, excuse me, wait, coba ulang lagi lu ngomong apa? Coba lu bercanda, lu lagi ngerjain gue. Enggak. Saya bener, profesor saya kasih dua pilihan. Lu magang di Hollywood atau lu ke Indonesia, namanya broadcast design. Ini broadcast design Indonesia? Iya betul. Boleh nggak saya magang tempat Anda? Anda dari mana? Saya orang Denmark tapi student di Amerika. Saya ngambil film. Lu gila kali ya, gue bilang. Kenapa? Ya lu mending ke Hollywood, ngapain lu ke Indonesia? Lu tahu nggak Indonesia di mana? Enggak. Saya tahu di petanya di Southeast Asia ya, tapi saya nggak tahu di mana itu. Ya lu bercandain gua. Enggak, dia bener. Gua tutup. Besok dia telepon lagi. Sir, I'm serious. Saya mau magang di BDI, di Broadcast Indonesia. Ya udah datang aja deh. Gua anggap main-main. Gua tutup, klik. 30 hari kemudian nongol tuh bule. Datang loh dia. Datang ke kantor jebret. Kamu siapa? Nama saya Bo. Bo siapa? Bo Krabbe gitu. Ya udah. Gila lu. Kalau gua mah mending Hollywood. Enggak tahu, dosen gua bilang suruh ke tempat Bapak user karena I can learn something di sini. Ya udah masuk aja. Masuk. Gua nggak kasih gaji ya, gua nggak bisa bayar bule gitu. Ya yang penting saya bisa dapat tidur di kantor. Di Batik Afri. Makan di warung di situ. Berapa lama deh? Dia magang cuma 3 bulan. 3 bulan karena summer. Project pertama bikin video klip. Nah lu bikin video klip, ini siapa? Artis Indonesia baru. Namanya siapa? Dewi Sandra. Oke, dia masukin budget. Budgetnya dimasukin kira-kira 5-6 jutaan deh, hampir 10 juta. Pada saat itu? Pada saat itu, kursnya. 10 juta kan gila pada tahun situ kan. Berarti kalau sekarang kira-kira
10 juta ya. Ya bisa hampir 100-an hampir lah. 100 ya. Jadi dia masih budget. No, you're not going to produce 10 million video clip, music video. But ini standarnya harus begitu. Ini udah paling murah nih. No. How am I going to shoot? How much you going to give me? No, I'm give you 100.000 buat beli nasi padang aja sana video crew. What do you mean? Katanya lu mau belajar sama gue. Lu kan datang dari jauh-jauh dari Amerika mau belajar sama gue. Iya. Ini gue kasih lu budget. Lu shoot apa adanya. Lu belajar bikin video klip dengan nothing. Kalau lu bisa bikin video klip dengan nothing, itu berarti lu learn something from me. Oke, ini ribet nih. I don't know. Lu ajarin saya deh. Ya udah gue ajarin. How to be creative with no money. Itu yang dia akhirnya belajar. Dan itu yang akhirnya dia pulang ke Amerika, lulus, dia balik lagi ke Indonesia, magang lagi selama 1,5 tahun. Dan sampai hari ini Bokrabe menjadi sutradara iklan termahal di dunia. Gila. Sebulannya itu, sekali syuting dia seharinya 10.000 US. Kanon katanya. Dia bikin BMW, Volkswagen, iklan-iklan mahal lah gitu. Dan orangnya sekarang kayaknya ada di Indonesia deh. Dia kawin sama orang Bandung kalau nggak salah. Dan dia saksi hidup tuh bagaimana dia belajar how to be creative with zero money. Karena saya ngajarin ke dia gini, if you want to learn to be creative with a lot of money, lu ke Hollywood. Karena itu semua ada. Iya, betul. Tapi kalau lu mau jadi kreatif with no money, nah ini tempat kita belajar di sini. Dan lu harus jadi kreatif. Dan ternyata video klip Dewi Sandra itu menang penghargaan. Yang tadi dibikin yang dibuat itu. sama dia, karena saya kasih arahan. Dan jadilah satu video klip yang wah gitu. Dan itulah yang membuat BDI menjadi sekolah anak-anak kreatif untuk konten. Tuh, teman santai denger ya, ada udah dijawab. Jadi kalau lu mau bikin sesuatu, jangan mindsetnya money, wah gede nih. Kan? Budget harus gede. Harus gede. Mulai dulu dari nol, karena sesuatu dari nol, apapun itu, jangankan ya, bayi aja tuh ngerangkak dulu, baru bisa jalan. Modal dengkul lah ya. Iya. Nanti akan menjadi sesuatu pasti, asal tekun, niat, bener gak ya? Iya, kreatif, udah, yakin nomor 1, udah jadi ntar. Gitu. Dan dulu nggak secanggih sekarang, kita referensinya banyak, bisa di Google, YouTube. Dulu kan nggak bisa datang apa, susah banget gitu. Jadi kita harus jadi kreatif dengan apa adanya. Dengan apa adanya. Iya. Kameramen yang datang ke kita, kebanyakan kameramen yang katanya Pak Richard jago kameramen. Coba ajarkan saya bagaimana jadi kameramen yang baik. Terus karena kantor BDI kan dulu 3 lantai itu, Batik Afri itu. 3 lantai. Terus gue bilang, oke, ini lu mau ambil kamera, dikasih kamera, lu tuh ke bawah tuh, di mana di belakang mobil Kijang itu, diturun ke bawah. Oke, Be, udah, saya shoot apa? Lu shoot apa aja dari titik lu berdiri 360 derajat. Lah, saya mau ke situ, nggak boleh. Lu berdiri situ 360 derajat. Lu lihat sekeliling lu shoot sebanyak stock shot yang lu bisa dapatkan, nanti gua akan nilai lu bagus apa enggak. Semua kameramen kebanyakan gua gituin. Oh. Jadi tempat dulu di situ. Iya, jadi kalau film Jackie Chan kan dulu wah setengah mati kan dia Drunken Master kan gitu diajarin yang nggak enak-enak. Gua jadi begitu. Kalau dia bisa kasih gue stock shot, you're hired. Kalau lu nggak bisa dapat apa-apa, lu cuma begini doang nih. Lu nggak akan kerja di BDI. Ya kan gampang kan 360 derajat kan cuma record terus dia muter gini. Nah, ini is easy. Tapi kalau misalnya 360 derajat dan you bisa menemukan angle-angle yang menarik dan ambil sesuatu yang wah, berarti otak lu jalan, mata lu bagus untuk ini. Dari 100 kameramen hanya terpilih cuma 9 yang ini. Jadi yang kamera yang bisa benar-benar dianggap good cameraman gitu. Kenapa? Karena yang lain cuma muter begini doang, mau gampangnya aja. Berarti kan dia nggak mau cari simple, dia berarti kan nggak mau cari repotnya gitu. Sedangkan cameraman kan dituntut kreativitasnya, matanya, angle-nya itu. That's how we train cameraman gitu. Jadi benar di tempat dulu. Betul. Banyak lah yang Babe udah cetak dari mulai klip, artis-artis ya kan. Luar biasa. Nah, gue mau flashback sedikit nih ke teman santai biar pada tahu dulu awalnya gue kenal Babe, seorang Richard Puntario, ya kan. Pernah ngajak gue di tour SGM. Bareng, artisnya banyak banget, ada Demian, ada Olivia, Olivia, Ibnu Jamil, Ruben, Ririn Dwi Arianti, dan masih banyak lagi. Nah, kita tuh perform operet yang luar biasa spektakuler ya, dari mulai tata panggung segala macam.
terus live. Dan tapi sebagian ada yang dubbing. Ya. Sebagian talent teman-teman talent gitu. Nah, yang pertanyaan gue sampai sekarang gue belum tahu jawabannya. Ada 4 orang. Apa sih yang lo percayakan untuk jadi kapten panggung? Demian, Ririn, sama siapa lagi atau Dwi Andika? Ya. Satunya lagi gue. Ya. Why you choose me? Ya mungkin tuntutan yang gue cari itu adalah orang yang mempunyai body language yang gue inginkan, yang lentur, yang ekspresif. Karena kalau udah bicara main theatrical stage itu totally different dengan main di depan kamera. Karena kalau kamera kita bisa melihat close up, di layar kaca, di layar perak. Tapi kalau di teater kita duduk paling belakang, kita nggak bisa lihat apa-apa kecuali ada butir-butirannya di panggung pada lagi gini gitu. Jadi kalau dia nggak bisa lihat, gue nggak bisa ngeliat ekspresinya Fadly dari jauh. Paling nggak gue bisa lihat bahasa tubuhnya dia yang orang lihat, wah ini orang bagus mainnya, maksimal banget. Dan dari sekian banyak yang kita audition cast, ya memang mungkin dasarnya mesti menguasai tarian Michael Jackson kali. Dan gue masih pakai kacamata kuda pada saat itu. Oh ya, Fadly yang saya tahu nih, Fadly yang memakai kacamata kuda, dan kudanya itu depannya itu bukannya wortel, tapi Michael Jackson. Dia tidak melihat kiri kanan, dia tidak mau tahu mau ada Britney Spears, dia nggak mau tahu ada Michael Jordan, dia nggak mau tahu waktu itu ada New Kids on the Block, dia nggak mau tahu itu pada satu presidennya siapa, yang penting depannya Michael Jackson. Dah. Jadi memang kalau dibilang istilahnya nerd Michael Jackson ya ini. Kan ada nerdnya matematika, fisika, kalau Michael Jackson udah dia udah hafal gila gitu. Jadi waktu itu padahal gue ngeliat lu tuh potensi lu luar biasa karena lu mau coba sesuatu yang beda dan lu terima tawaran untuk main di SGM Corporate Show itu, sesuatu yang bukan Michael Jackson. Bukan Michael Jackson. Ya. Nah di situ kan gue ngeliat lu sebenarnya potensinya ada untuk mengembang kemana lain. Tapi setelah itu selesai lu balik lagi ke Michael Jackson lagi. Iya. Bener-bener. Sayang banget. Padahal kalau lu bikin boy band kayak lu bikin apa, kayak nyanyi yang lucu-lucu kan jadi. Maksud gue kan project pop Padiangan. Iya, Padiangan. Iya kan? Iya. Latar backgroundnya memang komedi gitu. Dan lu juga ada sense of humornya di situ. Kenapa kan lu bikin seperti itu tapi versi lu gitu, ya kan? Tapi enggak, Michael Jackson aja udah. Michael Jackson lagi. Sempat ditawarin juga beberapa. Ya sempat juga di BDI gue dapat iklan apa sih, zamannya masih SMS yang ketik spasi itu kan. Coba kalau lu ngambil profesinya beda, kalau nggak kayak lu kesirep tuh sama MJ deh. Nggak kayaknya. Gitu. Nah sekarang ini gue baru sadar nih. Jadi mungkin karir lu udah berbeda. Jadi menurut gua, tapi lu belajar banyak dong. Banyak banget, gue banyak banget, thank you banget. Karena ini Babe juga ngajarin juga sama gue. Jadi ya itu, tantangan itu berat. Jujur jadi kapten panggung, langsung 4 kota pada saat itu ya. 4 kota, live semua. Dan kita nggak bisa memungkiri bahwa setiap live perform itu pasti yang namanya fatal mistake pasti ada. Gangguan-gangguan trouble ya, baik di depan masih di depan panggung pasti ada. Nah itu gue benar-benar pada saat banyak gangguan itu gue bisa mengantisipasinya gitu. Misalnya contoh audio tiba-tiba delay atau mati, ya udah improve lumayan. Saya kasih tahu satu rahasia ya. Waktu bikin operet nih berapa kota waktu itu? 4 kota. Satu hari 2 show ya. Iya, 2 show. Jadi 8 show. Okay. Karena permainnya semua profesional. Jadi ini operet gede. Miliaran. Biasanya tuh orang mesti latihannya tiap hari. Menuju persiapan. Kalau kita nggak, latihannya semua sendiri-sendiri, nggak pernah ketemu. Pas udah mendekati hari H baru latihan 2 kali, 2 atau 3 kali ya. Nah, baru saya menjahit semua menjadi satu tunjukan. Begitu kita show pertama gue masih di FOH di belakang, masih ngatur-ngatur. Show 2 begitu. Begitu masuk ke kota kedua, gue tuh nggak di belakang. Gue tuh duduk di antar penonton. Jadi gue nge-direct show aja di antar tengah penonton. Jadi orang pada Babi. Padahal di situ. Nggak ada. Padahal gue duduk di tengah-tengah penonton.
And I was directing the show di tengah-tengah penonton dengan tujuan supaya gue dengar pendapat mereka. Jadi gue pakai topi, pakai HT gini, tapi gue umpetin. Jadi kan gue bisa ngomong di sini. Apa yang gue ngomong, orang lighting, orang sound, orang backstage, stage manager, semua bisa dengar. Tapi gue udah ngedirectnya di tengah-tengah penonton, dan itu adalah menurut anak gue bapak gila banget. Orang kan belakang musuhnya sutradara, dia bilang, enggak, gue buat pengen lihat reaksi mereka. Kalau if I find mereka nggak amusing, nggak wow, nggak ini, berarti ada something wrong yang gue mesti robah gitu. Dan itu sampai akhir 4 kota itu gue di tengah-tengah penonton, dan orang nggak tahu. Iya, betul. Di belakang itu cuman ya kru ini. Jadi saya selalu duduk di depan, saya pindah di belakang, saya diantar penonton, ada ibu-ibu pada dia nggak tahu saudaranya di sebelahnya dia lagi. Bagus, rame nih, lucu nih, bagus tadi. Wah, itu lucu. Nah, itu yang membuat gue jadi puas gitu. Anak-anak nangis juga ada kan? Di mana? Ya, anak nangis. Gue kan satu-satunya talent yang keluar dari depan. Iya. Bikin anak-anak nangis. Oh iya. Ini kerjaannya. Takut gitu. Jadi itu membuat gue happy to see sebuah karya yang tim profesional melakukan, kayak lu yang melakukan dengan baik, dan gue nggak bercapek-capek harus teriak-teriak, bentak-bentak, tapi everybody knows their job, melakukan dengan eksekusi dengan baik. Ya gue ngedirect dengan santai di antara penonton aja udah. Dan itu kan sebetulnya sesuatu yang jarang dilakukan oleh banyak orang. Orang pikir ya karena klien percaya banget sama gue, terserah suka-suka lu, ya gue duduk aja di penonton situ supaya mendapat opinion, reaksi. Jadi begitu show selesai, mereka tepuk tangan, gue langsung duduk di situ dan ngobrol. Gimana Bu? Apa yang kurang? Bagus acaranya lo. Jadi dan sambutannya luar biasa sih, Bang. Sangat-sangat luar biasa. Full, bener-bener full. Seatnya semua full tuh. Dan juga gue juga waktu terlibat di awal juga gue sempat bingung karena kan Babe cuman bilang ini lo kepilih buat jadi karakter jahat, raja penjahatnya, raja bakteri jahatnya. Oke. Gue nggak tahu lawan main gue siapa, gue nggak tahu. Terus ada beberapa dialog yang gue harus rekaman pada saat itu kalau nggak salah di studionya Andi Ayunir. Iya. Di situ. Ya. Terus almarhum, iya. Terus gue rekaman, dan yang tadi Babe bilang latihannya juga sendiri-sendiri. Tiba-tiba begitu ketemu, udah gue rekaman, gue rekamannya juga sendiri juga, gue nggak ketemu yang lain. Pas gue ketemu di Senayan, kita latihan ya di Senayan. Gue langsung ngeliat, cerit dalam hati gue. Depan gue lawan main gue ya Demian, ya artis tadi yang gue sebutin gitu ya. Ya sempet shock juga, gue lawan dia, lawan mainnya gila kan. Ya tapi ya mantap sih kalau gue. Tapi luar biasa buat bekal buat kalian yang mau jadi sutradara. Pelajaran yang paling penting adalah belajar mempercayakan your pilihan, your choice. Jadi kalau kamu ragu-ragu memilih cast-nya, di dalam produksi itu akan berantakan. Tapi kalau dari awal you confident dengan cast yang jadi raja penjahat, Fadli, he will do a good job. Brief, dia latihan sendiri. Demian menjadi ini, Dwi Andika menjadi ini, dan mereka nggak pernah ketemu. Mereka semua latihan sendiri-sendiri. Dan waktu mereka latihan saya ada, tapi mereka tidak saya. Begitu hari H mau perform, baru begitu diamprukin mereka baru kaget. Gue nggak main dia, gue main ini. Begitu amprukin, semua berjalan dengan natural. Dan akhirnya flow-nya acaranya ya udah jalan sendiri. Kalau sutradara yang parno itu kita latihan ya. Perasaan kemarin latihan lagi. Seminggu bisa 3 kali. Selama berbulan-bulan gitu supaya dia hafal. Begitu hari H-nya berantakan, kenapa? Pada terlalu over latihan, terlalu ngegampangin. Jadi mentalitinya beda. Nah, jadi yang paling penting adalah kalau menyutradarai sebuah show, you have to learn to believe in the cast, bahwa lu nggak salah pilih. Kalau lu udah salah milih, udah selesai. Tapi kalau lu pilih orang yang tepat, memberi pengarahan yang tepat, jadinya jadi santai, dan bagus acaranya. Thank you for the answers, for choosing me. Akhirnya gue tahu jawabannya. Oke. Nah, Beh, ini pertanyaan berikutnya ini mengenai pandemi yang terjadi kan, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di semua, di seluruh dunia lah. Banyak nih anak-anak muda sekarang yang sisi kreativitasnya tuh ya terhambat, kena lah dampaknya kan. Nah, kalau Babe sendiri ngerasain yang paling berdampaknya kenanya gimana, terus sama solusinya gimana sih untuk
teman-teman santai semua di luar sana yang nonton nih supaya bisa tough lagi, bangkit lagi di era pandemi sekarang? Ada istilah baru yang kita baru belajar nih. The new normal, itu kata baru, kosakata baru nih, the new normal. Jadi banyak yang mengerti, banyak yang nggak mengerti what is the new normal. Jadi kalau kita normalnya bangun pagi, ya kayak lagunya bangun pagi, terus mandi. Habis mandi, kadang-kadang makan, kadang nonton that's the TV. normal. The new normal is not like that. The new normal adalah sesuatu yang tetap sikat gigi, tapi jamnya berbeda, caranya berbeda, dan segala macam berbeda. Nah, ini yang nggak dipahami oleh para praktisioner, pelaku kreatif, pekerja kreatif. Begitu, gue udah nggak bisa ngeband lagi di kafe, gue udah nggak bisa lagi syuting, gue nggak ada panggilan, nggak ada job, ya udah pada diem, mengurung di rumah dan merasa putus asa dan udah give up. Yang dimaksudkan dengan new normal adalah ya lu tetap cari nafkah, tetap berkreasi, tapi dengan cara yang baru. Dikasihlah, muncullah pecontohan-pecontohan. Sekarang sudah ada konser-konser yang di online. Sekarang sudah ada webinar. Sekarang udah ada, kita nggak pernah dengar Zoom. Baru bulan Februari Maret ini baru kita ngerti yang namanya Zoom. Dulu kan nggak pernah tahu. Padahal Zoom udah lama. Cuman Zoom tiba-tiba melejit gara-gara kita gitu. Nah, jadi poinnya adalah gini, di pandemi ini never give up, jangan putus asa. Justru when you are under pressure, you should be more creative. Tambah di tempat, tambah makin jadi. Kok under pressure lah? Lu kan butuh duit. Besok lu listrik mesti dulu isi tuh token listrik karena mati kan. Lu mesti cari duit. Nah, cari duit bagaimana putar otak. How to earn money. Satu contoh yang saya mau kasih idea for you, karena you juga punya background directing. Kenapa nggak bikin film dalam situasi pandemi ini, membuat sebuah cerita tentang percintaan, tapi shootnya semua di rumah masing-masing. Kan PSBB, nggak boleh keluar. Romeo di rumahnya dia, Julia di rumahnya dia, syutingnya masing-masing, ketemunya di mana? Di dunia maya, which is Zoom, WA, FB, Instagram. Tapi percintaan itu ada. Nah, kalau kita bikin film itu berarti kameramen dapat kerja, editing dapat kerja, unik, sponsor, gue sponsorin. Sponsor mau sponsorin, kru tiba-tiba dari satu kameramen menjadi 2 kameramen, tiba 4 kameramen. Jadi lu kan kasih lapangan pekerjaan. Betul, menciptakan. Nah, sekarang ini yang rame apa adalah musik, konser musik online. Satu frame ada 20 orang nyanyi gitu kan. Everybody's recording dari rumah masing-masing kan. Film kok nggak ada? Ya karena menunggu izin. Kenapa mesti nunggu izin? Berkaryalah something. Nah, ide ini gue lempar nih ke temen sutradara, gue mau bikin, cuman scriptwriternya nggak nangkep. Dia bikin skrip, bukan begitu. Maksud gue tuh begini. Nah, syutingnya kan kita harus set up, kan nggak boleh rame-rame. Enggak, you don't need a lighting HMI yang gede-gede, kamera kru 10 orang, 20 orang, enggak. Kru cukup 2 orang aja, ada 2 atau 3 deh. Tim kecil. Pakai kamera apa? Ya kalau bisa punya kamera gini, pakai kamera begini. Kalau nggak ya handphone juga nggak apa-apa. Tapi begitu diedit, yang orang nonton kan cuma satu screen. Bahwa si Julia kangen sama si Romeo. Dan mereka berinteraksi cinta lanjut terus melalui apa? Dari WA, terus telepon-teleponan. Terus akhirnya yaudah deh kangen, Rio naik mobil, keluar mobil, dia ke rumahnya Julia, tapi dia nggak bisa turun, dia hanya di jendela aja, di balkon. It's still a love story. Tapi pandemic environment-nya itu tetap, PSBB itu tetap kita jaga gitu. Itu kan adalah ide yang sebagai inspirasi buat teman-teman. You can do it. That's an idea itu saya kasih gratis kepada kalian. Do it. Karena apa? Di situ kamu akan berkarya, kalian akan bantu membuka lapangan pekerjaan buat siapapun bisa bantu. Begitu itu keren, let's say you mulai 5-10 episode, sponsor banjir. Karena it's a new metode baru.
Nggak selamanya harus kita nunggu PSBB selesai. Oke, boleh syuting, keluar syuting. Ya kan, kalau sekarang memang kondisinya begini, ya kita adaptasi. Iya, betul. So the new normal artinya adaptation. Kita harus beradaptasi dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi ibaratnya cari alternatif jalan, jangan cuma stuck di situ aja. Jangan diem Jangan aja, diem aja. terus menunggu panggilan. Ya kita kalau di rumah ada kamera, itu ada kamera, dia ada kru. Bikinlah. Ide lu banyak. Teman santai di luar sana banyak yang ngomong, Kak Fat sih enak. Nih kita kan lagi nganggur begini. Kak Fadli enak di rumah. Di rumah aja PSBB begini, internet kenceng di rumah. Gua jawabin, Be. Sekenceng-kencengnya internet gua kalau di rumah sama PSBB, lebih kenceng ocehan emak gue kalau ngomel pagi. Biar lo tahu teman santai. Lebih Itu menarik tuh. lebih kenceng, lebih kenceng. Iya, Dan gue bangun udah jam 10. Dan gue sebagai penonton, gue pengen nonton nyokap lu, seru banget nih orangnya. Wah, gue kocak. Bener, tanya adek gue begitu. Begitu emang. Tapi memang that is content. Kalau ada orang bilang begini, kan gue kasih ide kepada beberapa pegawai-pegawai gue, tapi mana seru deh, kan film itu kan karakternya banyak. No, lu pernah dengar filmnya si ini nggak? Yang Martian itu. Ayo, siapa yang main itu? Oh, Matt Damon. Matt Damon. Astronot yang nyasar ke Pulau Mars dan dia nggak diselamatkan, dia tinggal sendiri. Dan film itu dari ujung sampai ujung cuma dia sendiri. Dan box office. Ya kan? Konsepnya bener-bener minim banget. Minim, cuma satu pemain, satu cast. Tapi jadi. Nah, sekarang kan berarti challenge-nya apa? Skripnya. Ya kan? Iya. Saya udah ada skripnya. Namanya ya Romeo and Juliet. Cuman I don't have the team to do it. Gue pikir udahlah. Kita bikin aja, Be. Kita bikin, Be. Ya udah lu bikin deh, berarti coba deh. tuh. Lu bikin. Mak gue ntar ikutan tuh. Cashnya gue udah ada, Ngomel-ngomel. lu jalanin. Sponsornya gue ada, cuman gitu. gue nggak ada orang yang ngerjain. Dan gue lagi sibuk sama TVRI, lagi bantu. Tim gue lagi sibuk sana, jadi kita nggak ada. Kalau kalian mau kerjaan, mau kerjain. Tapi ini harus bisa menjadi inspirasi buat filmmaker anak Buat muda semua lainnya. teman-teman santai. Jadi kalau kalian ngeluarin film ini, semua akan ngikut. Pasti. Kenapa? Karena you still can be creative in this kind of situation. Itu yang disebut kreativitas tanpa batas, teman santai. Yes. Sekarang mau bahas tentang hal memorable ya, yang paling nggak dilupain sama seorang Richard Puntario dari dulu semenjak terjun ke entertain di Indonesia. Yang memorable? Satu aja. Yang paling ini gue nggak bisa lupa nih. Yang paling gue nggak bisa lupa itu cuma satu. Kalau di dunia perfilman dunia, memegang piala Oscar Award itu sudah achievement yang paling tertinggi. Kalau film Indonesia, Piala Citra. Piala Citra. Kalau musik itu Anugerah Musik Indonesia. Kalau seluruh dunia itu Grammy Award. Tapi gue merasa bersyukur sama Tuhan dikasih kesempatan dalam hidup gue nih. Orang Indonesia pertama yang dapat penghargaan Moon Man. Oh, yang Astronot itu, MTV Award. Astronot MTV, gila tuh. Siapapun yang udah terima kalau dunia video klip, kalau sudah pegang Moon Man, yang astronot itu, itu udah Oscar Award-nya industri video klip. Jadi gua sama Rizal adalah orang pertama. Orang keduanya adalah Dimas Jadiningrat. Dimas J. Nah, jadi kita yang pertama dapat di tahun 95 dan yang mengumumkan pemenangnya adalah Indonesia Denada. Oh, Denada. Itu adalah Seal. Seal. Dia ngomongkan dan gue hadir di situ di Radio City Hall di New York. Itu cerita lucu tuh. Gue yang diundang sama Rizal ketemu Denada. Yaudah berangkat barengan. Gue yang keluar duit sewa limousine. Denada bilang, ya nggak ada yang jemput gue. Ya udah kita jemput. Kita jadi di satu mobil limousine panjang. Kita jalan ke Radio City Hall. Red carpet, artis-artis top semua. You name it lah, semua ada di situ. Ada Alanis Morissette. Pada saat itu dulu tuh MTV Award. Iya. Pas mau berhenti, pas buka pintu, oke, who's the artist here? Denada turun. Oke, Denada. Pas kita mau turun, no, just the artist. Ya, jadi gue nyewa mobil. Denada yang red carpet dengan baju kebayanya dia. Gue sama Rizal, you guys ke belakang. Jadi kita naik mobil, turunnya di belakang, duduknya di atas. Denada duduknya sama artis-artis. Nah itu kepilih itu piala itu. Tapi kategorinya apa tuh? Kategorinya Best Video Clip
MTV ASEAN. Itu video klipnya siapa? Denada. Yang lagu apa tuh masih? Sambutlah. Oh, itu gue tahu lagi. Sambut cintaku. cintaku. Udah, jangan ketahuan umur ya, Kita umur. Gue lagi muda-muda ini masalahnya. Nah pulang dari situ kita ketawa gitu, gila kita udah bangga-bangga, nggak dianggap juga kita berdua Zal. Iya kita duduknya di atas, di balkon di atas, dan ada malah di bawah yang sebagai artis ya. Ternyata artis memang mesti di bawah, sutradara di atas. Ambil hikmahnya gitu. Ambil hikmahnya di situ deh. Tapi it was kocak a memorable moment yang kita jadi teringat sampai mati pun anak cucu gua akan bangga lah. Paling enggak engkong gue pernah dapat Moonman MTV Award. Oh itu luar biasa tuh, Michael Jackson juga dapat itu. Oh dapat dia. Gue lihat di majalah ada tuh. Dia dapat. Pokoknya itu banyak artis-artis bergengsi banget itu piala. Iya itu bergengsi. Bentuknya itu mahal. kalau teman santai googling, kalau nggak tahu googling di Google itu ada tuh kayak astronot kayak mau nginjak bulan dia nancepin bendera ada tulisan MTV. MTV itu ya. Terus sekarang piala di mana? Ada di kantor kita simpen. Masih ada tapi ya? Ada, kita kasih sesajen, kasih pisang, gitu. kasih buah-buahan. Ya, dijual nggak dijual? Jual, ada mau beli? Kagak, nggak ada yang bisa barangkali ada yang mau nawar. Sekarang kan lagi musim tuh artis-artis nawar punya orang. Mau ditawarin jam tangan ditawar, mobil orang ditawar, ada. Nggak dijual ya? Nggak dijual. Oh nggak dijual teman saya. Riza gue bilang nggak akan dijual sampai kapanpun. Ini buat anak cucu kita sebagai warisan. Lu mesti ingat nih, dulu Ngkong the great grandfather nih dulu pernah menang ini, itu gengsi sendiri lah. Segini dan berat gitu. Iya, berat banget. Jadi itu yang membuat kita merasa beruntung sekali. Bukan suatu hal yang didesain, tapi memang ya beruntung, kebaikan Tuhan kita dikasih itu. Itu benar-benar golden achievement sebenarnya. Golden achievement ya. Dan itu berkat kerja keras selama ini, kerja keras yang baik membuahkan hasil yang baik gitu ya. Luar biasa. Nih Be. Ya. Sekarang 2 pertanyaan terakhir nih, yang wajib ditanyakan kalau di curhat santai. Ya. Agak sedikit up to the personal. Ya. Pada saat ini, ya. Siapa orang yang paling Babe sayang dan alasannya apa? Ya istri gua lah. Alasannya? Ya karena orang yang paham gua, orang yang seneng di samping gua dan susah di samping gua. Dia juga ikut membantu membesarkan perusahaan gua juga. Jadi gua on air, dia lebih ke off air. Ya. Jadi dia yang jalanin. Ya paling ya siapa lagi kalau bukan Rena. Dan dikenal Rena Tabita. Siap. Last question. Ya. Tadi kan udah disebutin. Ya. Ibu Rena yang paling disayang, alasannya juga udah. Nah, andai kata mendapat kesempatan nih 1000 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, umur panjang, dan orang tersebut akan melihat tayangan ini, mau ngungkapin apa buat orang yang tadi disayang? Silakan. Ini bagus nih, momen bagus banget nih. Karena gue lagi kepikiran bahwa hidup manusia kan sekali ya. Gue juga hidupnya sekali, dan kita kan pengen meninggalkan legacy ya, pengen meninggalkan sesuatu sehingga bukan anak gue, tapi cucu, cicit sampai bawah. Bahwa engkong dulu pernah punya PH namanya BDI, menciptakan banyak program menarik, mendapat penghargaan MTV Award, pernah mengorbitkan banyak artis-artis seperti kayak Ivan Gunawan, pernah bantu memanage Olga, almarhum Ruben, Uya, Indra Bekti, Ogi Fantinus, banyak sekali, Farhan, Niko Sihaan. Jadi paling enggak saya pernah berbagi pengetahuan. Dan yang paling penting adalah memberi kesempatan, karena banyak orang yang hebat tapi tidak mau memberi kesempatan kepada orang yang mencari kesempatan itu. Jadi yang bisa saya titipkan kepada kalian, jadilah manusia yang peduli dan baik. If you have a good heart, you will give anybody a chance untuk bisa dia maju. Jadi seperti yang gue ceritain, ada si bule datang belajar. Karena kalau gue menolak dia sih bisa aja, tapi gue kasih dia kesempatan untuk dia belajar. Dan ternyata orang bilang ini suhu. Saya tidak pernah menganggap saya suhu, saya guru, saya nggak pernah menganggap itu. Saya hanya menganggap diri saya itu sebagai kepanjangannya tangan Tuhan. Jadi pada saat orang mau
mendapatkan rezeki, dijodohkan ketemu dengan saya, dan saya membuka pintu, buat jembatan supaya dia bisa jadi sukses. Ruben dan Olga dulu mulai dari saya juga susah, walaupun dia dari didikannya si Aditya Gumai, my good friend. Tapi mereka kan ngetopnya dari Ceriwis, Olga di Ceriwis, dan saya bikin banyak film, program, mereka terlibat, dan kesempatan untuk dia tampil tuh banyak, sehingga akhirnya dikenal lah Olga menjadi yang sukses dan kaya raya. Demikian juga Ivan Gunawan, dia juga punya kesempatan dulu sama majalah Aneka tapi begitu ketemu saya jadi gitu. Jadi saya merasa bahwa I did my part as a good person to help. Jadi kadang-kadang di BDI itu selalu dianggap lu kayak panti asuhan yang nerima semua orang dan nolong. Ya memang begitu. Kita selalu jiwanya menolong, memberi kesempatan pada orang. Selama orang itu mau belajar dan mau berkembang. Tapi kalau dia udah keras kepala dan sok tahu dan dia ini, ya kita akan outcut dia. Tapi kalau orang itu mau belajar dari nol dan dia tunjukkan disiplin, dia tunjukkan dia dedicate kepada komitmennya, jadi siapapun bisa jadi. Yang penting konsisten, jangan pelin-pelan, jangan rubah-rubah. Kalau udah terus satu. Jangan pindah-pindah jam-jamnya kemana-mana. Kenapa? You will never be anyone if you are not consistent with your goals. Itu aja yang saya bisa tinggalkan. Kalau spesial buat Ibu Rena? Buat Ibu Rena, kita akan tua sama-sama dan mati sama-sama. Kuburan kita sebelah-sebelahan nanti. Nanti malam-malam pada saat nggak ada orang yang nengok kita keluarin tangan, pegangan tangan dari yang lahat. Tapi kita akan bertemu di sorga nanti. Tuhan bertemu kita bersama. Amin. So mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa melahirkan anak dan cucu dan segala macam. Anak-anak yang berguna buat bangsa dan negara dan sesama manusia. Itu aja yang saya titip. Luar biasa. Sisi romantismenya luar biasa. Seorang Richard Puntario, ya tuh dia teman santai. Akhirnya semua unek-unek udah keluar, ya kan, pesannya udah keluar juga. Semua pertanyaan udah dijawab. Nah, buat teman santai semua yang masih mau nanya, boleh di komen langsung di komennya. Terus juga boleh mau follow IG-nya Pak Richard, tadi udah ada kan di profilnya di depan di bumper awal. Langsung tanya-tanya aja ya kan. Ya. Terus juga yang belum subscribe di channel ini, lu kelewatan. Kamu sombong. Iya. Kamu subscribe, klik subscribe-nya. Nggak bener kamu. Rasain lu diomelin sama direktur. Klik loncengnya juga, di-share ke keluarganya semua. Biar semoga channel Santai Bareng Gue itu bisa bermanfaat buat semua. Bisa makin berkembang lagi. Karena satu subscriber dari lu semua yang lagi nonton itu membantu channel ini buat berkembang. Yes. Gitu. Akhir kata, Pak Richard ada yang mau disampaikan sedikit buat generasi milenial? Konten seperti ini harus diperbanyak. YouTuber lain juga harus belajar dari Om Fadli, Jackson. Nggak pakai Jackson lagi. Fadli Jackson nggak apa-apa, cuman jangan ini ya. Terus karena konten yang sampah itu banyak banget, yang nggak memberi apa-apa, hanya merusak anak generasi kita. Pola pikir. Konten seperti ini sangat memberikan edukasi yang sangat mahal, yang tidak bisa diterima di Harvard University, dimanapun university di dunia, you nggak akan dapat itu. Kalian akan belajar dan jadi pintar dan jadi bijaksana dari obrolan-obrolan seperti ini. Ini yang lebih berharga daripada selembar sertifikat diploma. Ya, kenapa? Ini adalah talk show yang menurut saya harus diperbanyak. Jadi Fadli, thank you. Perbanyak orang-orang yang inspiratif, karena anak-anak muda kita perlu diisi yang edukatif daripada yang banyak sampah-sampah yang merusak jiwa anak muda milenial sekarang. Iya, thank you. Sama-sama Fadli juga dengan Santai Bareng Gue. Thank you banget udah bisa diundang untuk wawancara seorang Richard Puntario. Dan juga teman santai selain. Dan satu lagi. Apa tuh? Gue nggak pernah terima interview kayak gini, ini eksklusif banget buat lo. Iya, itu memang gue disclaimer di awal. Iya, nggak pernah ada yang mengundang saya. Nggak ada yang undang juga sih. Tapi gue juga bukan tipe narsis yang. Nggak, nih orang ini low profile. Pak Richard tuh low profile, rendah kalori. Jadi kolesterol juga.
low profile rendah kalori. Low kalori, high kolesterol. Tuh dia. Jadi dia begitu ya, Bang. Ya kan? Nah, ini di momen spesial ini jadi udah dengar semua unek-uneknya. Nah, teman santai tadi yang belum subscribe udah di-subscribe. Selain subscribe juga bisa support channel kita di Facebook page dan Instagramnya. Lu cari aja @santaibarenggue, ada di situ. Nah, tinggal di-follow, di-like, di-share. Gitu. Ya. Akhir kata Fadli Jackson dan Richard Bundario, pamit dulu undur diri di episode Curhat Santai kali ini, santai bareng gue. See you on see next you episode. next time. Iya kan? Nanti komen. Ya, Pak Richard mungkin ada lagi di komedi atau di mana Yes. komentar saya. Iya. Sampai ketemu lagi and bye-bye. bye bye.